Assalamualaikum teman-teman, ketemu lagi dengan Caca. Gimana kabarnya? Sehat kan? Alhamdulillah. Di video kali ini Caca punya cerita yang lebih menarik, yaitu dongeng Jaka Tarub. Dengerin baik-baik ya. Pada zaman dahulu ada seorang janda bernama Mbok Rondo. Ia tinggal seorang diri karena suaminya sudah lama meninggal dunia. Suatu hari, ia mengangkat seorang anak laki-laki menjadi anaknya. Anak angkatnya diberi nama Jaka Tarub. Jaka Tarub pun tumbuh beranjak dewasa. Jaka Tarub menjadi pemuda yang sangat tampan, gagah, dan baik hati. Ia juga memiliki kesaktian. Setiap hari ia selalu membantu ibunya di sawah. Karena memiliki wajah yang sangat tampan, banyak gadis-gadis cantik yang ingin menjadi istrinya. Namun, ia belum ingin menikah. Setiap hari ibunya menyuruh Jaka Tarub untuk segera menikah. Namun, lagi-lagi ia menolak permintaan ibunya. Suatu hari, Mbok Rondo jatuh sakit dan menghembuskan nafas terakhirnya. Jaka Tarub sangat sedih. Sejak kematian Mbok Rondo, Jaka Tarub sering melamun. Kini, sawah ladangnya terbengkalai. Sia-sia aku bekerja, untuk siapa hasilnya? Demikian gumam Jaka Tarub. Suatu malam, Jaka Tarub bermimpi memakan daging rusa. Pada saat ia terbangun dari tidurnya, ia pun langsung pergi ke hutan. Dari pagi sampai siang hari ia berjalan, namun tidak sama sekali menjumpai rusa. Jangankan rusa, kancil pun tidak ada. Suatu ketika ia melewati telaga itu dengan secara tidak sengaja. Ia melihat para bidadari yang sedang mandi di sana. Di telaga itu tampak 7 perempuan cantik tengah bermain-main air, bercanda, bersukaria. Jaka Tarub sangat terkejut melihat kecantikan mereka. Karena Jaka Tarub merasa terpikat oleh 7 bidadari itu, akhirnya ia mengambil salah satu selendangnya. Setelah para bidadari selesai mandi, mereka pun berdandan dan siap-siap untuk kembali ke kayangan. Mereka kembali mengenakan selendangnya masing-masing. Namun, salah satu bidadari itu tidak menemukan selendangnya. Keenam kakaknya turut membantu mencari. Namun, hingga senja, tak ditemukan juga selendang itu. Karena hari mulai senja, Nawang Wulan ditinggal seorang diri. Kakak-kakaknya kembali ke kayangan. Ia merasa sedih. Tak lama kemudian Jaka Tarub datang menghampiri dan pura-pura menolong sang bidadari itu. Diajaknya bidadari yang ternyata bernama Nawang Wulan itu pulang ke rumahnya. Kehadiran Nawang Wulan membuat Jaka Tarub kembali bersemangat. Singkat cerita, mereka pun akhirnya menikah. Keduanya hidup dengan bahagia. Mereka pun memiliki seorang putri cantik bernama Nawangsih. Sebelum menikah, Nawang Wulan mengingatkan kepada Jaka Tarub untuk tidak menanyakan kebiasaan yang akan dilakukannya nanti setelah ia menjadi istri. Rahasianya Nawang Wulan yaitu ia memasak nasi selalu menggunakan 1 butir beras. Dengan sebutir beras itu, ia dapat menghasilkan nasi yang banyak sekali.
Setelah mereka menikah, Jaka Tarub sangat penasaran. Namun, ia tidak bertanya langsung kepada Nawang Wulan, melainkan ia langsung membuka dan melihat panci yang suka dijadikan istrinya itu memasak nasi. Ia melihat setangkai padi masih tergolek di dalamnya. Ia pun segera menutupnya kembali. Akibat rasa penasaran Jaka Tarub, Nawang Wulan kehilangan kekuatannya. Sejak itu, Nawang Wulan harus menumbuk dan menampi beras untuk dimasak. Seperti wanita umumnya, karena tumpukan padinya terus berkurang, suatu waktu Nawang Wulan tanpa sengaja menemukan selendang bidadarinya terselip di antara tumpukan padi. Ternyata selendang tersebut ada di lubung gabah yang disembunyikan oleh suaminya. Nawang Wulan pun merasa sangat marah ketika suaminya lah yang mencuri selendangnya itu. Akhirnya ia memutuskan untuk pergi ke kayangan. Jaka Tarub pun meminta maaf dan memohon kepada istrinya agar tidak pergi ke kayangan lagi. Namun Nawang Wulan sudah bulat tekadnya. Hingga akhirnya ia pergi ke kayangan. Namun ia tetap sesekali turun ke bumi untuk menyusui bayinya. Namun dengan satu syarat. Jaka Tarub tidak boleh bersama Nawangsih ketika Nawang Wulan menemuinya. Biarkan ia seorang diri di dekat telaga. Jaka Tarub menahan kesedihannya dengan sangat. Ia ingin terlihat tegar. Setelah Jaka Tarub menyatakan kesanggupannya untuk tidak bertemu lagi dengan Nawang Wulan, sang bidadari pun terbang meninggalkan dirinya. Jaka Tarub hanya sanggup menatap kepergian Nawang Wulan sambil mendekap Nawangsih. Sungguh kesalahannya tidak termaafkan. Tiada hal lain yang dapat dilakukannya saat ini selain merawat Nawangsih dengan baik. Nah, demikian teman-teman cerita Jaka Tarub. Semoga kita bisa mengambil hikmahnya, yaitu jangan mudah dalam mengucapkan janji atau sumpah jika kita sulit menepati, karena itu bisa merugikan kita di masa yang akan datang. Cukup sekian ya teman-teman, apabila ada kurang lebihnya Caca minta maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.